Selamat datang di Ibra Japat Vlog Channel. Ini tema dan judulnya agak berbeda guys, karena kali ini gue akan ngebahas bersama kerabat gue nih, yang dia merupakan salah satu alumni dari pesantren. Tapi kan biasanya kalau alumni pesantren itu kan dia impiannya pengen jadi ustadzah atau pengen jadi ustadz lah ya biasanya ya. Cuma kerabat gue ini agak berbeda guys, karena dia lulusan pesantren ingin menjadi model. Wow, luar biasa nggak tuh? Nah, yaudah. Tanpa panjang kali lebar lagi, mungkin lu semua penasaran kan, seperti apa sih bang alumni pesantren yang ingin jadi model? Oke, ini dia orangnya. Nih, simak di video gue ya. Check it out. Sebelum kalian nonton, saya sarankan untuk tekan tombol subscribe sekarang juga. Sudah berada bersama salah satu kerabat gua yang tadi di opening gue udah bilang dia merupakan salah satu alumni ya dari pesantren. Cuma yang gue unik nih, dia lulusan pesantren tuh malahnya pengen jadi model guys. Oke, ini dia, namanya siapa? Nama gue Aisyah Almaidev. No, namanya aja udah Aisyah Almaidev guys. Oh, itu tuh nama-nama apa ya? Kalau Aisyahnya itu udah kayak nama-nama keturunan Nabi ya, ibaratnya istrinya Nabi ya. Almaidev itu ke Arab-Araban lah. Oke, umurnya berapa nih Aisyah nih? 21 tahun. 21 tahun guys, tuh masih perawan. Jadi bagi para laki-laki nih yang masih perjaka di luar sana, no, bisa langsung menghubungi dia. Asik. Kalau boleh tahu nih Sah, Isa itu dulu bener emang dari pondok pesantren Sah? Iya benar banget, dari SMP tuh mondok dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Dan sekarang pun sebenarnya ngajar juga di pondok gitu, cuman bukan di pondok tempat dulu sekolah, di pondok yang berbeda. Oh gitu. Tapi bener nggak sih Aisyah ini merupakan salah satu alumni pesantren yang pengen banget gitu ya, atau ibaratnya mungkin dia punya cita-cita pengen jadi artis gitu atau model? Ya sebenarnya tujuannya lebih ke businesswoman, tapi dari businesswoman itu kita harus punya relasi kan. Kayak sekarang itu zamannya teknologi, yang bisnis itu menggunakan selebgram, terus youtuber atau model. Jadi kita harus jadi peran penting untuk produk kita sendiri nanti di bisnis kita. Jadi mungkin kita harus bertahap dulu nih, mungkin kita jadi modelnya dulu atau kita jadi selebgramnya dulu, sehingga kita bisa mempromosikan produk kita sendiri yang akan kita jual gitu. Tapi ngomong-ngomong nih pengen jadi model, kalau nggak salah tuh waktu itu pernah ikut ya ajang pencarian model ya, dan itu menang, bener nggak sih? Iya, alhamdulillah waktu itu menang. Mungkin memang nggak juara 1 ya, juara 3, tapi itu udah sangat menjadi kebanggaan tersendiri karena lawannya itu bener-bener yang nggak berhijab gitulah ya. Yang pastinya kan rata-rata ya model-model, nggak semua, memang sekarang juga banyak yang berhijab, tapi lebih banyak yang nggak berhijab. Nah di situ saya doang yang berhijab gitu kan. Udah gitu kalau nggak berhijab mungkin dia kayak stylenya mungkin lebih banyak lah ya, yang memang udah model pada dasarnya tuh, terus anak-anaknya yang tinggi semampai sesuai model-model zaman sekarang atau zaman dulu gitu. Iya sih guys, karena yang namanya kita ikut ajang pencarian model itu kan yang paling utama itu kan harus cantik ya. Dari segi penampilan, fashion, wardrobe, makeup dan lain sebagainya itu harus cantik. Yang kedua emang harus seksi guys, karena itu nilai jualnya kalau teman-teman semua ingin ikut berpartisipasi menjadi model atau ingin ikut dalam audisi model. Itu harus cantik, seksi, pokoknya harus mempesona, karena itu daya nilai jualnya di situ. Tapi kalau boleh tahu nih, sebelumnya punya basic model nggak sih? Enggak, karena memang mondok aja ya. Cuman karena di pondok itu kan kayak boarding school, jadi dia banyak kegiatan. Terus kayak ada drama kontes, speak kontes, terus banyak lagi yang lain. Jadi kayak sering tampil, jadi suka tampil. Nah dari suka tampil itu jadi pengen ikut lomba ini itu. Sedangkan setelah lulus di pondok kita mau ikut lomba di mana? Akhirnya pas tahu ada, tahu ada link ini nih, wah bagus nih. Terus pernah juga ikut lomba-lomba model yang lain, jadi kayak menjadi hobi yang memang diminati gitu. Tapi dari pengalaman kemarin ikut audisi model nih, ajang pencarian model, apa yang bisa Aisyah petik atau Aisyah jadikan pembelajaran nih, jadi biar kalian semua tahu nih. Tahan dulu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Seseorang ya, karena tingkat percaya diri itu nggak mudah, apalagi untuk tampil di muka umum yang akan ditonton oleh banyak orang. Dan kita juga harus bisa nyimbangin
lawan-lawan kita tuh gimana nih gitu kan. Jangan sampai karena kita ngelihat lawan kita, wah dia lebih cantik misalnya, atau dia lebih berbakat, dia lebih pinter misalnya, kayak gitu, bikin kita ngedown. Tapi itu tuh jadiin kita tuh biar semangat lagi gitu kan. Gue juga bisa kok gitu. Kalau misalnya kalah menang itu bukan berarti kita nyepele ini lomba ya, tapi namanya kalah menang itu kan biasa. Kalau ketika kita kalah jadiin pelajaran, ketika kita menang juga tetap kita jadiin pelajaran, karena pasti walaupun kita menang pun kita masih ada kurangnya kan. Jadi terus kurangnya apa nih, apakah pas lagi tampil tuh deg-degannya tuh udah bisa teratur gitu kan, apa udah pede banget nih, udah maksimal, udah bisa ngambil fokusnya penonton sama juri buat fokus ke kita pas kita lagi show atau enggak gitu. Tuh guys, jadi bagi kalian nih yang ingin terjun di dunia model ataupun ingin mencoba-coba nih, Bang gue pengen ikutan dong audisi model seperti apa sih? Nah teman-teman bisa belajar langsung nih sama Aisyah Almaidev. Tuh, tapi di sini sih gue bisa petik pelajaran ya, bahwasannya apa yang dilihat orang itu tidak tidak semudah apa yang kita lakukan langsung di lapangan. Karena biasa tuh orang tuh kalau lihat model, model mah gampang, cuma jalan-jalan gitu doang. Tapi guys, aslinya jadi model itu ribet loh. Dia harus butuh latihan berkali-kali, kalau salah diulang lagi, kalau salah kadang suka diomelin sama koreografernya. Pokoknya macem-macem. Karena yang namanya model itu harus perfect guys, dia nggak boleh kurus, nggak boleh gemuk, jadi badannya harus bener-bener proporsional. Wow, itu luar biasa sih. Tapi kalau menurut Aisyah sendiri nih, kedepannya apa yang pengen Aisyah kembangkan atau mungkin lakukan? Apakah Aisyah pengen jadi pembimbing model, atau emang lanjut terus jadi model, atau pindah profesi, atau gimana? Kita nggak akan stuck di situ aja, yang kayak tadi saya bilang di awal. Memang tujuan saya tuh bisnis, tapi melalui itu, karena sekarang kan fashionnya orang-orang, orang lebih suka buka Instagram. Berarti kita harus punya model yang emang fotogenik banget nih orangnya nih, biar misalnya produk kita tuh gamis, gimana caranya orang-orang tuh suka pakai gamis, mereka tetap stylish tapi menarik juga. Berarti kita harus punya model yang memang sesuai gitu kan. Nggak mungkin, bukan berarti yang bisa beli baju kita itu orang-orang yang cakep doang, tapi kan namanya kita orang menjual, kita punya marketingnya kan. Makanya kayak online shop atau bukan online shop ya, kayak misalnya ya merek-merek tertentu yang memang sudah nama, pasti model-modelnya yang memang sudah terlatih untuk menjadi model pada brand tersebut gitu. Oke, jadi buat kalian semua nih ya, yang tadi udah dijelasin sama Aisyah Almaidev, kita bisa mengambil kesimpulan atau pembelajaran bahwasannya apapun yang kita inginkan, ya tentunya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh ya Aisyah ya. Harus ditekuni dan jangan lupa terus belajar untuk apa? Untuk bisa menggapai semuanya. Nah, nanti nih di part selanjutnya gue juga masih bersama kerabat gue, tentunya dengan topik yang berbeda, karena di topik berikutnya ini agak kontroversial sepertinya Aisyah. Jadi jangan kemana-mana, kepoin terus vlog gue ini. Tapi jangan lupa juga untuk subscribe ya. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, ini yang merah yang ada di bawah ini, karena subscribe itu gratis guys. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Untuk siapa? Untuk kalian semua yang nonton vlog gue. Terima kasih telah menonton video ini.